Pada malam bulan purnama ke-15, putri surga yang sombong, Dewi Lanwo, akan memutuskan hubungan dengan dunia pana di puncak debu merah Kunlun. Dia akan menghancurkan kehampaan dan pergi. Tidak ada satupun praktisi di dunia yang tidak akan terkejut. Topik keabadian sekali lagi menjadi topik hangat. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 1.000 orang datang ke Gunung Kunlun, dari para bangsawan hingga pedagang dan para pelayan. Mereka datang dari semua lapisan masyarakat. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, untuk menyaksikan keajaiban yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Akhirnya hari bulan purnama pun tiba. Gunung Kunlun yang megah itu tampak megah dan indah di bawah sinar bulan yang terang. Gunung itu seperti diselimuti oleh lapisan kain kasa yang samar-samar, membuat gunung suci ini samar-samar terlihat seperti negeri dongeng. Di bawah sinar bulan, Xiao Chen berlari seperti angin. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, bahkan rambutnya yang hitam legam diwarnai merah oleh darah. Namun wajahnya yang tampan dan tegas dipenuhi dengan ekspresi yang tak kenal menyerah. Sepasang mata seterang bintang memancarkan cahaya yang tak tergoyahkan. Dia berada di tengah-tengah pelarian hidup dan mati. Malaikat kekaisaran Zhao-Ling-Er bersumpah untuk membunuhnya. Zhao-Ling-Er, dia memimpin puluhan praktisi untuk mengepungnya. Wajah malaikat Zhao-Ling-Er ditutupi oleh cadar. Sosoknya yang anggun dan berlekuk. Matanya seperti air di musim gugur yang jernih. Dia lincah seperti bayangan yang cepat berlalu. Tanpa tempat untuk lari, Xiao Chen bergegas menuju puncak debu merah. Di bawah sinar bulan, ada lautan manusia di dekat puncak debu merah. Seluruh gunung dipenuhi manusia, tetapi hanya ada beberapa ratus ribu orang yang berkumpul bersama. Tetapi di sana begitu sunyi, semua orang diam-diam menatap gadis berpakaian putih di puncak debu merah. Di puncak gunung, Lanwo mengenakan jubah seputih salju. Di bawah sinar bulan, tubuhnya yang abadi tampak memancarkan cahaya suci yang samar. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti bulan dari dunia lain. Selama setengah bulan terakhir, dia telah menerobos kekosongan itu 2 kali. Tapi saat dia berhasil, dia menarik kembali kakinya. Dia selangkah lagi menuju keabadian. Akan tetapi, jika dia mengambil langkah itu, dunia manusia yang tak terbatas itu akan meninggalkannya selamanya. Dan dia akan memutuskan hubungan ikatan dengan dunia manusia. Butuh keberanian besar untuk memutuskan ikatan duniawi dengan pedang kebijaksanaan, sebab jika dia mengambil langkah itu, apa yang akan menantinya di tahun-tahun keabadian yang tak berujung mungkin adalah kesepian yang tak berujung. Hati surga sulit untuk dipahami, dan perasaan orang-orang abadi bagaikan embun beku. Hari ini dia sudah berdiri di sana sejak pagi hingga sekarang. Segala macam urusan duniawi muncul di hatinya. Akhirnya tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia pana. Satu demi satu, cahaya suci yang menyala-nyala tiba-tiba meletus di atas puncak gunung. Seluruh puncak gunung diselimuti oleh lapisan cahaya suci yang tak tertandingi. Kulit Lanwo sehalus es dan seputih giok. Di bawah cahaya suci, dia tampak begitu anggun dan tak ternoda. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, kekosongan itu hancur. Dia melangkah maju dengan ekspresi yang memanjakan dan tegas. Pada saat-saat terakhir, dia menoleh untuk melihat dunia pana untuk terakhir kalinya. Wajah surgawi yang bagaikan mimpi itu akan selamanya tersimpan di hati orang-orang di dunia.
Lebih dari 100.000 orang meneriakan nama Lanuo secara serempak. Namun teriakan yang teratur itu dengan cepat berubah kacau. Orang-orang menemukan bahwa ada dua sosok yang berlari dengan kecepatan tinggi di puncak. Mereka benar-benar menerobos kehampaan bersama dengan Lanuo. Menurut catatan 9 prefektur, pada tahun 7316, Dewi Lanuo menerobos kehampaan dan pergi. Malaikat kekaisaran Jaulin-er cukup beruntung untuk membentuk takdir abadi dan mengikutinya ke dunia abadi. Adapun Xiao Chen, dia tidak ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Begitu dia menerobos kehampaan, Xiao Chen benar-benar terkejut luar biasa. Ia tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Ia benar-benar akan memasuki dunia abadi dengan cara seperti ini. Dalam sepersekian detik itu, dia memikirkan banyak hal. Keluarganya, teman-temannya, mereka semua akan berpisah selamanya. Dia akan meninggalkan dunia fana ini selamanya. Pelarian besar antara hidup dan mati benar-benar menghasilkan hasil seperti ini. Bagi banyak orang, menerobos kehampaan dan memasuki dunia abadi merupakan kemuliaan abadi. Namun, Xiao Chen rela melepaskan kesempatan ini. Dia sangat terikat dengan dunia fana ini. Orang tuanya, kerabatnya, selamat tinggal selamanya. Dia diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada dunia fana. Xiao Chen tidak tahu bahwa malaikat kekaisaran Jaulin-er juga menerobos kehampaan dan pergi bersamanya. Awan hitam pekat bergejolak, dunia menjadi hampa, cahaya dalam sepersekian detik. Kegelapan tak berujung menyelimuti dunia, seolah-olah tirai kematian telah jatuh. Gelombang aura pekat dan menakutkan langsung menyelimuti dunia. Di tengah awan hitam kematian yang membumbung tinggi, sebuah kastil kuno yang tinggi tampak samar-samar di cakrawala. Satu demi satu, gelombang darah membumbung tinggi ke langit. Dari dalam kastil kuno itu, awan gelap itu memancarkan warna merah yang mengerikan. Dunia begitu sunyi sehingga agak menakutkan. Bahkan tidak ada sedikit pun suara, semuanya senyap. Kastil kuno itu dipenuhi dengan perubahan waktu, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Seperti pusaran kematian, aura kematian yang tak habis-habisnya yang menyelimuti sekelilingnya mulai perlahan menyatu ke arahnya. Awan hitam yang bergejolak perlahan ditelannya. Awan hitam berangsur-angsur menghilang, tetapi langit menjadi lebih suram dan menakutkan. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar kastil kuno. Hamparan tulang putih yang luas membentuk lautan tulang yang mematikan. Kastil kuno yang menakjubkan itu menjulang tinggi di atas lautan tulang seputih salju. Itu sangat menakutkan dan sangat mematikan. Beberapa kerangka humanoid bersayap terbang keluar dari kastil kuno. Aura kematian yang tak ada habisnya menyelimuti sekelilingnya. Dengan anggun, mereka melihat ke arah pulau terpencil di kedalaman laut di bawah. Ini adalah pulau terpencil di kedalaman laut yang tak terbatas. Di pulau itu, hutan lebat dipenuhi teriakan kera dan auman harimau. 90% dari seluruh pulau ditutupi oleh hutan purba. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi menutupi langit dan matahari. Binatang buas dan burung pemangsa terbang ke sana kemari. Itu adalah pemandangan dari era yang tidak beradab. Namun, tepat pada saat ini, aura kematian yang sangat suram dan pekat datang dari langit yang jauh. Pulau yang awalnya dipenuhi dengan raungan binatang buas yang tak henti-hentinya berangsur-angsur menjadi sunyi. Tampaknya binatang purba yang hidup di kedalaman pulau itu sesekali mereka akan mengeluarkan geraman marah. Selain itu, dunia benar-benar sunyi
Xiao Chen yang tidak sadarkan diri di pantai pulau itu juga merasakan dingin yang menusuk tulang. Tubuhnya tanpa sadar bergetar beberapa kali. Setelah sekian lama, aura kematian yang suram itu perlahan menghilang. Hamparan tulang-tulang putih yang luas di langit yang jauh, kastil kuno yang telah mengalami perubahan kehidupan itu perlahan menghilang di langit di atas lautan yang tak terbatas. Baru pada saat inilah dunia mulai perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Puluhan raungan seperti naga bergema dari kedalaman pulau. Baru pada saat itulah seluruh pulau perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya yang dulu. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Chen terbangun dari komanya. Suara ombak di telinganya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat laut hijau di depannya. Saat ini dia sedang berbaring di pantai keemasan yang panas. Sinar matahari yang terik membuat Xiao Chen merasa pusing dan pandangannya kabur. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, mulutnya kering dan bibirnya pecah-pecah. Dia duduk dengan susah payah dan mengamati lingkungan yang tidak dikenalnya ini. Gelombang panas yang menyengat membawa angin laut yang bercampur bau amis dan asin. Kawanan burung laut terbang tinggi di atas laut biru. Dan sesekali ikan-ikan raksasa melompat keluar dari air, menimbulkan gelombang besar di kedalaman pulau. Suara gemuruh dari semua jenis binatang memekakan telinga seperti guntur. Xiao Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke era prasejarah. Kebun kelapa yang hijau di tepi pantai memberikan kesejukan di tanah. Kelapa matang berwarna coklat dan kuning ditumpuk bersama-sama, tampak sangat memikat di bawah dedaunan hijau. Mulutnya yang kering dan pahit tampak mengeluarkan sedikit air liur. Xiao Chen berjuang untuk berdiri dan melangkah maju dengan goyah. Terik matahari pun terhalang. Rasa perih akibat terpanggang akhirnya sirna. Angin laut bertiup pelan, dedaunan hijau jamrud bergoyang lembut. Xiao Chen akhirnya merasa sedikit sejuk. Buah kelapa yang sudah masak itu sekali jatuh ke tanah sambil mengeluarkan suara peng. Xiao Chen merasa seperti ada api yang berdenyut di tenggorokannya. Ia merasa seolah-olah mulutnya mengeluarkan asap. Mulut dan lidah Xiao Chen kering sekali. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia terhuyung-huyung dan mengambil setumpuk kelapa sebelum duduk di tanah dengan suara plop. Menggunakan esen untuk memecahkan kelapa, Xiao Chen meneguk air kelapa manis itu dalam suapan besar. Perasaan seperti ini terlalu luar biasa bagi Xiao Chen yang begitu haus hingga hampir terbakar. Air kelapa itu sebanding dengan nektar yang berhiaskan permata. Dia benar-benar datang ke dunia abadi. Pikiran Xiao Chen dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Kemana Lan Nuo pergi? Dan orang-orang terkenal itu, apakah mereka benar-benar hidup di dunia ini? Hatinya dipenuhi pertanyaan. Tentu saja dia tidak tahu bahwa malaikat kekaisaran Jiaolin juga telah memasuki ruang ini. Pada akhirnya dia berlutut di tanah tanpa suara dan mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya. Mulai sekarang dia akan terpisah dari dunia fana selamanya. Ia adalah orang yang tegas. Ia memaksa dirinya menyingkirkan perasaan kecewa dan mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup di dunia yang tidak dikenalnya ini. Dia duduk dengan tenang di tanah berpasir, bersandar pada pohon kelapa yang rimbun. Permukaan tubuh Xiao Chen berkilauan dengan kilau yang berkilau dan tembus cahaya. Seolah-olah tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya yang kabur. Esensi surga dan bumi menyatu tanpa henti. Energi spiritual di kebun kelapa itu padat
dan cahaya warna-warni yang samar-samar terlihat di sekitarnya. Raungan binatang buas bergema tanpa henti. Ini bukanlah tanah yang murni. Tugas terpentingnya sekarang adalah memulihkan tubuhnya sesegera mungkin. Xiao Chen mengoperasikan metode kultivasi, membimbing esensi tanaman, dan mulai menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Metode kultivasinya berasal dari sebuah prasasti batu misterius. Ia tumbuh di tepi Sungai Kuning. Saat berusia 7 tahun, ia tiba-tiba mengalami kekeringan yang langka. Sungai Kuning di depan desa hampir mengering. Sebuah prasasti batu besar pun terlihat. Setelah lumpur disingkirkan, 4 kata kuno terukir di bagian depan prasasti batu. Penindasan abadi Sungai Kuning. Ada sebuah legenda kuno di kedua sisi Sungai Kuning. Ketika Yu Yang Agung mengendalikan banjir, sebuah prasasti batu suci turun dari langit ke-9 dan secara abadi menahan Sungai Kuning, memastikan bahwa banjir tidak akan pernah terjadi lagi. Oleh karena itu, ketika prasasti batu itu muncul dari dasar Sungai Kuning, penduduk desa langsung teringat pada batu suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka membersihkan lumpur yang menempel pada prasasti batu itu dan membakar dupa untuk memujanya setiap hari. Setelah membersihkan, ukiran itu juga muncul di bagian belakang lempengan batu. Itu adalah ukiran yang misterius dan rumit. Mustahil bagi penduduk desa untuk memahaminya. Mereka menganggapnya sebagai buku surgawi, kitab surgawi. Itu memenuhi Xiao Chen muda dengan fantasi yang tak ada habisnya. Setiap hari ia akan menatap kosong ke arah prasasti batu itu. Hingga 2 bulan kemudian, ketika hujan deras turun terus-menerus dan Sungai Kuning meluap, prasasti batu itu tenggelam ke dasar sungai selamanya. Namun, ukiran yang misterius dan rumit pada waktu itu telah tertanam dalam pikiran Xiao Chen kecil. Kemudian, ketika dia mulai mempelajari seni bela diri dan mulai jalur kultivasi, barulah dia mengetahui ukiran rumit apa itu. Itu adalah diagram pelatihan Ki kuno dan misterius yang diberikan oleh surga. Xiao Chen tidak tahu apakah prasasti batu misterius itu sebanding dengan teknik surgawi yang legendaris. Sejak berusia 10 tahun, ia tekun dalam berkultivasi. Setelah itu, ia menghabiskan 10 tahun berikutnya mempelajari gerakan dari orang lain. Namun, ia tidak pernah mengubah metode kultivasi mentalnya. Setelah 10 tahun berkultivasi dengan tekun, Xiao Chen telah memperoleh banyak manfaat. Fisiknya terus berubah. Ia memiliki perasaan samar bahwa ia telah terlahir kembali. Namun yang memberinya keyakinan pada diagram pelatihan Qi ini adalah pertempuran sengit di Gunung Kunlun. Dia ingin melihat keajaiban Lan Nuo menerobos kehampaan, tetapi dia tidak ingin diganggu oleh para pengawal malaikat kekaisaran di sepanjang jalan. Itu adalah pertempuran paling tragis dalam hidupnya. Dia secara berurutan membunuh 13 pengawal besi kekaisaran dan menerobos pengepungan. Selama waktu itu, dia bahkan membunuh pelayan pribadi Zhao Lin Er. Dapat dilihat bahwa prasasti batu misterius itu bukanlah teknik biasa. 10 tahun kultivasi yang pahit telah memungkinkannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hari demi hari dalam kultivasi, pemahaman Xiao Chen tentang diagram pelatihan Qi menjadi semakin dalam. Ia merasa bahwa ini bukan seperangkat teknik kultivasi yang lengkap. Menurut legenda, monolit yang menekan Sungai Kuning diturunkan dari langit ke-9. Mungkin ada monolit serupa, tetapi jika dia ingin mendapatkan lebih banyak prasasti, peluangnya sangat kecil. Cahaya matahari, saripati bulan, saripati tumbuhan, alam memiliki energi yang tak ada habisnya. Dan segala jenis energi, Xiao Chen menjalankan teknik pelatihan Qi di kebun kelapa untuk menyerap esensi dunia guna menyehatkan tubuhnya yang terluka.
Cahaya warna-warni yang kabur menyelimuti sekelilingnya. Setelah 4 jam, Xiao Chen terbangun dari meditasinya. Luka-lukanya tidak separah yang dibayangkannya. Ia memperkirakan bahwa ia akan dapat pulih sepenuhnya dalam 10 hari. Matahari merah mulai terbenam di sebelah barat. Cahaya senja mulai menyinari permukaan laut. Laut dan langit menyatu. Air laut dan kabut membentuk sisa-sisa warna merah. Boom, boom. Tepat pada saat ini, serangkaian getaran datang dari pantai. Suara terdam mencapai telinga Xiao Chen. Dia menoleh untuk melihat dan ekspresinya segera berubah. Monster perak besar merangkak naik ke pantai dari laut. Tubuhnya sekitar 50 meter. Panjangnya tampak seperti buaya perak sebesar gunung. Namun, jika seorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat perbedaan yang jelas. Di punggungnya yang seperti punggung gunung perak, terdapat lebih dari 100 taji tulang besar yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Setiap taji tulang panjangnya 2 meter, seperti tombak tajam yang menembus langit, melindungi bagian belakangnya. Makhluk itu benar-benar sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak yang berkilauan dengan cahaya dingin. Setiap sisik panjangnya lebih dari 1 meter dan lebarnya 1/2 meter. Dari jauh, raksasa perak dengan kilatan dingin di sekujur tubuhnya ini tampak luar biasa ganas. Binatang buas berwarna perak itu memiliki total 8 cakar yang tebal dan kuat. Cakar tajam di ujung. Cakar itu tampak menakutkan dan mengerikan. Selain itu, ada tanduk panjang di kepalanya yang panjangnya 7 atau 8 meter. Tanduk itu berkedip-kedip dengan cahaya perak dingin. Ini benar-benar binatang jahat yang sangat menakutkan dan besar. Mata hijau yang mengerikan itu seukuran batu kilangan. Ia memancarkan cahaya redup seperti obor saat mengamati pantai. Kemudian ia mendarat di pantai. Ia membuka mulutnya yang besar dan berdarah ke arah matahari terbenam, memperlihatkan deretan gigi tajam berbentuk pedang lebar yang panjangnya lebih dari 1 meter. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang sangat mengerikan, menyebabkan air laut di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Banyak burung laut di udara lari ketakutan, dan beberapa burung laut di dekatnya bahkan langsung jatuh ke laut. Kekuatan tersebut benar-benar menggemparkan. Meskipun Xiao Chen menutup telinganya pada saat-saat pertama, telinganya masih berdenging karena terkejut. Raungan besar ini seperti guntur yang meledak di samping telinganya. Setelah binatang buas besar sepanjang 50 meter itu meraung ke arah matahari terbenam, ia berbaring di pantai dan menutup matanya yang besar. Sepertinya ia ingin beristirahat di sini. Xiao Chen yang sangat terkejut. Dunia abadi sungguh tidak biasa. Menatap raksasa perak bagaikan punggung gunung, dia teringat pada binatang buas kuno yang hanya disebutkan dalam legenda, tapi laut selama beberapa generasi. Naga tiran bercakar 8, raksasa yang menyeramkan dan mengerikan ini. Penampilannya sama persis dengan naga tiran bercakar 8 yang legendaris. Menurut legenda, binatang buas purba itu dapat membalikan sungai dan lautan. Ia dapat memanggil hujan dan awan. Begitu sebuah kapal menemukannya, satu-satunya nasib yang menantinya adalah kehancuran. Ia adalah binatang buas yang ganas di lautan. Bahkan dewa laut harus mundur saat ia menemukannya. Binatang buas purba yang mampu melawan para dewa benar-benar ada di dunia ini. Mengingat legenda kuno itu, wajah Xiao Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan melihat binatang buas kuno yang legendaris seperti ini dengan matanya sendiri.
Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Chen sudah bisa merasakan aura jahat yang ganas. Binatang buas purba yang sebesar ini pasti telah mencabik-cabik makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen sangat rasional. Ia berdiri dan menggerakkan kakinya dengan ringan. Ia perlahan berjalan menuju ke dalam kebun kelapa. Baru setelah ia yakin bahwa binatang buas kuno itu tidak dapat mendeteksinya, ia berhenti dan mengamati dari jauh. Naga tiran cakar 8 itu bagaikan punggung gunung berwarna perak. Ia tergeletak di sana dengan tenang tanpa bergerak sedikit pun. Seolah-olah ia telah membantu Xiao Chen menduga bahwa pantai ini mungkin adalah tempat peristirahatannya. Pada malam hari, kemungkinan besar ia akan tidur di sini. Sejak binatang buas purba ini naik ke pantai dan meraung ke arah matahari terbenam, hutan primitif di dekatnya menjadi sunyi. Hanya raungan binatang buas yang dapat terdengar dari kedalaman pulau dari waktu ke waktu. Angin laut bertiup lembut, cahaya matahari terbenam seperti menghilang. Xiao Chen mengejutkan banyak burung di hutan tepi pantai. Tanah dipenuhi telur burung, makanannya terjamin. Cahaya bulan bagaikan air, bintang-bintang berkelap-kelip, deburan ombak lembut di pantai, angin laut yang asin berhembus lembut di tengah cahaya redup malam. Xiao Chen perlahan memasuki alam mimpi di kebun kelapa. Pagi-pagi sekali, matahari merah terbit dari timur. Cahaya pagi itu menaburkan hamparan cahaya keemasan yang luas di permukaan laut. Raungan yang menggetarkan jiwa dan memekakan telinga menembus awan. Binatang buas purba yang legendaris, naga tiran bercakar 8, saat ini sedang membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit ke arah matahari terbit yang baru saja muncul dari laut. Laut biru yang tenang di pagi hari bergelombang naik turun karena gelombang suara yang besar. Burung-burung laut yang terbang di langit begitu ketakutan sehingga mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Naga raksasa berwarna perak itu menggerakkan 8 cakarnya secara bersamaan. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari pantai saat ia perlahan melangkah ke laut. Laut yang tenang itu tiba-tiba bergolak seakan-akan telah terjadi tsunami. Ombak besar membumbung tinggi ke angkasa. Sosok keperakan yang ganas itu mengaduk-ngaduk lautan tanpa henti. Baru ketika ombak berangsur-angsur menjauh, laut perlahan menjadi tenang. Pasang surut air laut menyapu jejak-jejak yang ditinggalkan naga ganas di tepi pantai. Xiao Chen melangkah keluar dari kedalaman kebun kelapa dan menatap lautan yang tak terbatas. Ia membayangkan pemandangan mengerikan dari makhluk besar yang memamerkan kekuatannya di laut. Ini memang binatang yang tak tertandingi. Setelah beristirahat semalam, Xiao Chen merasa jauh lebih baik. Jika dia tidak melakukan latihan berat, gerakannya tidak akan terganggu lagi. Ia berdiri di pantai dan menghadap matahari pagi. Ia mulai mengumpulkan esensi duniawi dan mempraktikkan diagram misterius pada monolit kuno. Seluruh tubuhnya diam seperti pohon pinus. Matahari pagi yang lembut menyinari tubuh Xiao Chen. Napasnya panjang dan teratur satu demi satu. Sinar-sinar kecil yang tidak terlihat memasuki tubuhnya dari kulitnya dan berenang dengan riang di dalam tubuhnya. Xiao Chen sangat berbakat dalam jalur kultivasi. Sejak muda ia telah berlatih diagram pelatihan Qi yang misterius. Sebuah istana yang luas dan suci telah mulai membuka pintu untuknya. Matahari terbit bersinar dengan cahaya warna-warni. Xiao Chen menggunakan jeda di antara napasnya sebagai ritme. Setiap kali ia menghirup napas,
Ia mengarahkan sinar matahari keemasan ke dalam tubuhnya. Ia membiarkannya menembus dagingnya dan memasuki organ dalam serta tulang-tulangnya. Tiap inci tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan. Setelah itu, ketika ia menghembuskan napas, saripati kotor yang ada di organ dalamnya, tulang dan dagingnya akan dikeluarkan dari tubuhnya melalui kulitnya. Daging dan darahnya terus dimurnikan dan ditingkatkan oleh energi yang paling murni. Fisiknya berubah hari demi hari. Inti dari kultivasi adalah terus-menerus menerobos belenggu tubuh manusia, mewujudkan transformasi dan sublimasi diri yang berkelanjutan. Xiao Chen sangat yakin bahwa suatu hari ia akan mampu menembus batas antara hidup dan mati seperti orang-orang terkenal itu. Ia akan melangkah ke alam keabadian yang legendaris. Setelah air pasang surut, pantai dipenuhi kerang, udang, kepiting, bulu babi, dan beberapa ikan yang hidup. Hal ini membuat sarapan Xiao Chen menjadi sangat mewah. Api menyala-nyala di samping kebun kelapa. Di atasnya ada tempurung seukuran wastafel. Air kelapa di dalamnya sudah mendidih. Makanan laut itu sudah mengeluarkan aroma yang menggoda. Setelah menikmati sarapan yang lezat, Xiao Chen memutuskan untuk menyelidiki medan dan lingkungan sekitar. Ia ingin mencari tempat tinggal sementara. Setelah melewati kebun kelapa, ada hutan yang lebih lebat lagi. Tempat itu rimbun dan penuh vitalitas. Tumbuhan di sana sangat kaya. Ada pohon pengamat langit, pohon kayu putih, pohon kuning, pohon zaitun, pohon palem, pohon karet, dan banyak pohon lainnya. Ini adalah habitat burung laut. Ketika Xiao Chen memasuki area ini, burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terbang ketakutan dari hutan lebat. Ribuan burung laut berputar-putar di hutan, berkicau di langit. Bulu-bulu burung memenuhi langit saat mereka berkibar satu demi satu. Tanah ditutupi lapisan tebal kotoran burung. Sarang burung ada di mana-mana, di dahan, di tanah, dan telur burung berada terlihat di mana-mana, dan banyak burung muda menangis minta makan. Burung laut dewasa yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berputar-putar dan menjerit. Baru setelah waktu yang lama, setelah dia melewati hutan lebat itu, tempat itu perlahan kembali normal. Setelah berjalan jauh 3 hingga 4 kilometer, Xiao Chen memasuki hutan primitif. Akar pohon-pohon kuno berusia ribuan tahun saling terkait satu sama lain, dan tanaman merambat berusia ratusan tahun saling terkait. Tempat ini adalah hutan lebat dan binatang buas berkeliaran di sekitarnya. Tiba-tiba seekor harimau bertaring pedang yang ganas meraung dan menerkam ke arah Xiao Chen sambil memperlihatkan taringnya yang mengerikan. Ia membalikkan tubuhnya, mengayunkan kakinya, dan menyapu kaki kanannya dengan sekuat tenaga, menjatuhkan harimau ganas itu ke tanah. Dan tepat pada saat ini terdengar suara auman binatang buas dari kejauhan. Seekor kera berkepala 2 setinggi 5 meter bergegas mendekat. Ia memiliki tubuh iblis yang tinggi, bulu hitam yang lebat, dan 2 kepala yang menyeramkan. Ia tampak sangat menakutkan. Xiao Chen tidak ingin memprovokasi binatang-binatang aneh ini. Jadi dia buru-buru balik dan bergegas ke hutan pegunungan. Sementara itu, harimau bergigi pedang itu menghadapi kera berkepala 2 yang ganas. Raungan-raungan harimau itu tiba-tiba berhenti. Xiao Chen menoleh untuk melihat sekilas dan melihat pemandangan berdarah. Si kera berkepala 2 benar-benar mencabik-cabik harimau bergigi pedang itu.
Tubuh besar yang ditutupi bulu hitam lebat itu berlumuran darah. Xiao Chen berlari secepat kilat. Dia jauh lebih berhati-hati sekarang dan menghindari semua jenis binatang aneh. Dia tidak ingin menghadapi mereka secara langsung. Setelah maju beberapa langkah, Xiao Chen melihat banyak binatang mistis yang hanya muncul dalam legenda. Dia juga melihat banyak adegan berdarah. Ia pernah melihat seekor macan tutul dewa bersayap mencabik-cabik 2 ekor gajah yang besar dan seekor ular piton berculak tunggal yang besar melahap 3 ekor harimau yang buas. Saat berjalan di hutan purba yang tak berujung, Xiao Chen sering melihat beberapa tulang patah. Ada tulang harimau, singa, gajah, dan beberapa binatang lainnya. Dan ada juga kerangka besar yang tidak diketahui. Kerangka yang patah itu panjangnya 7 hingga 8 meter dan mereka tersembunyi di rerumputan hutan. Mereka tampak menakutkan. Raungan tiba-tiba terdengar, suara gemuruh dari kedalaman punggung gunung. Suaranya memekakan telinga, menembus emas dan bebatuan. Suaranya langsung membumbung ke langit. Peristiwa itu mengejutkan puluhan ribu binatang dan kedalaman pegunungan menjadi kacau. Xiao Chen juga terguncang sampai-sampai ki dan darahnya bergejolak. Tubuhnya gemetar dan gendang telinganya hampir pecah. Bahkan auman naga legendaris itu tidak lebih dari ini. Raungan itu jelas tidak kalah dengan raungan binatang buas kuno, naga tiran bercakar 8. Sulit untuk membayangkan binatang macam apa itu. Xiao Chen diam-diam merasakan dia telah menemukan 2 binatang buas yang kuat di pinggiran pulau. Pulau di tengah laut ini benar-benar sangat misterius. Saat ini luka-lukanya belum pulih, jadi tidak berani mengambil risiko untuk maju lebih jauh. Pada akhirnya Xiao Chen menemukan tempat yang cocok untuk memulihkan diri di pinggiran pulau. Tempat ini hanya berjarak 2 hingga 3 mil dari pantai. Tempat ini sangat dekat dengan tempat peristirahatan naga tiran. Akibatnya binatang buas biasa tidak berani mendekatinya dengan gegabah. Aliran sungai yang jernih bagaikan sabuk jasper terkumpul di tengah hutan, membentuk sebuah danau kecil yang bening dan transparan. Hutan yang tinggi dan lebat mengelilingi danau kecil itu, menghalangi terik matahari dan menyebarkan banyak keteduhan. Di sekeliling danau kecil itu ditumbuhi wisteria, berbagai jenis bunga yang tidak dikenal bermekaran penuh, dan wangi bunga itu tercium di udara. Selain suara kicauan burung yang merdu, tempat itu benar-benar cocok untuk menginap. Selain itu, ada banyak pohon buah di sekitarnya. Tidak hanya pohon kelapa yang tinggi, ada juga nanas, lemon, leci, dan sebagainya. Yang sedikit lebih pendek, cabang-cabangnya penuh dengan buah dan aroma buah yang manis memenuhi hutan. Itu sangat memikat Xiao Chen. Lalu Xiao Chen menemukan hutan bambu tak jauh dari sana. Dengan syarat luka-lukanya tidak akan terpengaruh. Ia dengan hati-hati mengalirkan energinya. Ia menggunakan kapak batu untuk menebang deretan bambu.